Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Anda semua, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, sahabat-sahabat semua. Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya masih menunggu seorang ibu bernama Damaris Tulak untuk menuliskan nomor handphonenya di kolom komen di video ini yang saya beri pin, artinya yang paling atas, supaya mudah dicari. Ada kacamata dari Optik Melawai untuk ibu. Dan juga saya masih menunggu seseorang yang menjadi pemenang giveaway 7 juta dari Bible Learning, yaitu Shiota Hidetoshi. Sampai sekarang belum ada afirmasi dari siapapun. Silakan menghubungi saya di Instagram saya @rmjosusanto ataupun di kolom komen di bawah ini, lagi-lagi yang paling atas, supaya mudah saya temukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah ada di sebuah posisi di mana Anda itu sudah muak dengan kehidupan ini, dengan masalah-masalah yang Anda hadapi, dengan aneka macam persoalan yang tidak kunjung selesai. Yang satu belum ada jalan keluarnya, sudah ada masalah-masalah baru lagi. Pernahkah Anda ada di titik nadir paling bawah, paling gelap dalam kehidupan Anda? Rasanya mau nyerah. Kalau kita tidak mikir dosa, kalau kita hanya mikir diri kita sendiri, rasanya ingin untuk segera pergi dari dunia ini. Tapi perasaan menjadi semakin berat ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita masih punya tanggungan. Ada orang tua, ada pasangan hidup, ada anak-anak, ada sanak saudara yang juga masih harus ditanggung. Ingin rasanya menjerit dalam doa. Tapi seringkali sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku sudah ingin menyerah Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi mengatasi semua ini. Masalah-masalahku tampak lebih besar, bahkan sangat besar Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga kau beri tugas seperti ini dalam kehidupanku? Dan yang paling parah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita ada di situasi seperti itu, orang-orang di sekitar kita hanya bisa menghakimi, hanya bisa mengadili, hanya bisa memojokkan dan seringkali juga menyalahkan diri kita. Jangankan mereka mencoba memahami apa yang kita gulati, mendengar saja rasanya sulit untuk mereka. Meskipun kita tidak minta dikasihani, ketika kita hidup seperti itu, seringkali tidak ada yang peduli untuk hidup kita. Kalau Anda bertanya kepada saya sebagai seorang pewarta firman Tuhan, sebagai seorang pengajar firman Tuhan, apalagi sebagai seorang imam, apakah saya pernah mengalami situasi seperti itu? Dengan jujur saya mengatakan, iya, saya pernah. Bahkan lebih dari 1 kali. Rasanya saat itu dunia saya berhenti. Rasanya saat itu betul semuanya menjadi gelap. Sampai saya tidak lagi bisa membayangkan apa yang akan terjadi esok hari. Beban yang kita pikul, rasanya kita tidak mampu lagi untuk mengangkatnya. Apalagi kalau kita dipaksa untuk berjalan dengan beban itu. Tapi saya adalah seorang pribadi yang beruntung, pribadi yang dikasihi oleh Allah. Ketika saya mengalami beban hidup saya terlalu berat, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, ini berat Tuhan, untuk saya pikul seorang diri. Ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta petunjuk-Mu. Tetapi saya tidak mendengar suara-suara Tuhan dalam doa-doa saya. Di saat seperti itu saudara-saudara, saya membuka firman Tuhan. Saya percaya, kalau saya tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam doa-doa dan keheningan saya pasti bisa mendengar suara Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan. Dan betapa saya bersyukur, firman Tuhanlah yang pada akhirnya menyelamatkan saya, mengangkat saya dari lumpur-lumpur kehidupan saya.
sehingga saya bisa keluar sebagai seorang pemenang dari masalah-masalah yang saya hadapi. Salah satu nas kitab suci yang menyelamatkan saya dan menguatkan saya kembali adalah Ulangan bab 31 ayat 1 sampai 8, di mana di situ tertulis firman Tuhan kepada Musa. Konteksnya adalah pada waktu itu orang Israel juga mengalami situasi yang berat. Setelah mereka dituntun oleh Musa berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mereka sudah sampai di perbatasan daerah Kanaan. Dalam situasi seperti itu, Musa juga bergulat sama seperti saya dan juga seperti Anda semua. Musa juga berhadapan dengan rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan yang ada di hadapannya. Yang pertama, usianya sudah tua dan dia sadar ajalnya hampir tiba. Di momen seperti itulah Musa menyadari bahwa dia belum selesai untuk membawa orang Israel masuk ke tanah terjanji. Lalu ada rintangan yang kedua, ada sungai Yordan yang sulit sekali untuk diseberangi oleh bangsa ini. Dan kalau sungai Yordan berhasil mereka seberangi sekalipun, sudah siap bangsa-bangsa lain menerkam dan mengalahkan bangsa Israel, sehingga membuat bangsa ini luluh lantah dan hancur berkeping-keping. Itulah situasi di mana orang beriman berhadapan dengan masalah demi masalah bertubi-tubi. 3 masalah sekaligus datang menghampiri orang Israel, termasuk juga Musa. Tetapi saudara-saudara, di titik seperti itulah, ketika tidak ada lagi jalan keluar, Allah memberikan petunjuk dan pertolongan bagi bangsa ini. Yang pertama, Allah berfirman bahwa sungai Yordan tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Bisa kita temukan dalam Ulangan bab 31 ayat 3. Kemudian bagaimana dengan bangsa-bangsa yang sudah siap mengalahkan orang Israel ini? Tuhan lagi-lagi berfirman, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Tetapi apakah masalah bisa selesai begitu saja? Musa sadar ajalnya hampir tiba. Di situ lagi-lagi Allah memberikan sebuah pertolongan yang sungguh konkret buat bangsa ini, yaitu Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudaraku, meskipun Tuhan sudah memberikan jalan keluar, tetapi kalau mentalitas, iman, rasa percaya orang-orang Israel masih tidak kuat, itu semua akan sia-sia. Tetapi Tuhan tahu keterbatasan setiap manusia. Tuhan mau mengangkat kembali apa yang sudah layu di dalam hati mereka. Di ayat 6, inilah nas yang menguatkan saya ketika saya terpuruk. Di situ Allah berfirman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah Allah yang menyelamatkan saya. Dan saya yakin juga pasti Allah yang sama akan menyelamatkan kita semua dari aneka macam persoalan-persoalan ini. Kalau saat ini Anda mau menyerah dengan kehidupan Anda, dengan iman Anda, dengan harapan dan impian-impian Anda, bacalah ayat ini. Bukalah telinga dan hatimu, dengarkanlah Tuhan yang berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku, itulah janji Tuhan yang bisa kita percaya lagi. Pasti ada jalan keluar dari segala masalah-masalah ini. Dan bila suatu saat nanti Anda sudah keluar dari masalah-masalah Anda, silakan Anda ingatkan orang-orang di sekitar Anda yang juga sedang mengalami keterpurukan. Mintalah mereka membaca Ulangan bab 31 ayat 6.
seperti yang saya lakukan saat ini untuk Anda semua. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.